Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurota Ayun, mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Manajemen Dakwah kelas 3A. Di sini saya akan menjawab UAS Komunikasi Islam, yang mana pertama mengenai komunikasi intrapersonal. Di mana yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh diri sendiri, di mana untuk mengenalkan atau berusaha mengenali diri sendiri. Seperti contoh berdoa. Berdoa merupakan suatu permintaan yang dilakukan oleh diri sendiri kepada Allah. Jadi berdoa merupakan salah satu contoh yang dilakukan komunikasi intrapersonal. Selain berdoa, salah satu contohnya juga bersyukur. Bersyukur merupakan salah satu reaksi diri, di mana ketika kita mendapatkan sesuatu dan mengekspresikannya dengan cara bersyukur. Nah, soal yang kedua yaitu tolong berikan contoh mengenai metode yang dilakukan dalam menyampaikan pesan dalam ilmu komunikasi Islam. Contohnya salah satunya yaitu ketika kita berkomunikasi dengan teman kita, di mana ketika kita berkomunikasi dengan teman kita, maka kita harus sebelum menanggapi, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang ia bicarakan. Selain itu, kita harus melihat apa yang harus kita jawab, sehingga kita ketika menjawab pembicaraan teman kita dalam komunikasi, maka hal itu dapat mudah dipahami. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendengarkan terlebih dahulu apa yang ia bicarakan. Dan yang kedua yaitu memahami apa yang dimaksud dari teman komunikasi kita. Dan yang ketiga yaitu kita menanggapi pembicaraan tersebut dengan bahasa yang baik, sehingga ketika kita menanggapi antara komunikasi tersebut, antara kita dan teman kita yang mendengarkan dapat mudah memahami. Nah, itu salah satu contoh yang sering terjadi di antara kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan metode-metode tersebut, maka komunikasi yang kita lakukan akan berjalan dengan baik. Dan mengenai prinsip bukan hanya tentang itu, dan semua prinsip dalam komunikasi itu kita dapat memahami baik dari tingkah laku, ekspresi, dan hubungan antar kita dengan orang lain. Jadi apabila antara 12 prinsip tersebut kita hubungkan dengan kehidupan kesuksesan kita, maka itu sangat sangat penting. Karena kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka kita harus lebih memahami, terus melihat ekspresi dan tingkah laku seseorang tersebut dengan mudah. Jadi sangat berkaitan ya dengan kesuksesan kehidupan kita. Seperti contoh misalnya kita dalam melakukan suatu hubungan antara dengan kita dengan orang lain, maka itu sangat perlu dilakukan dalam komunikasi. Akan tetapi perlu digaris besar bahwa dalam berkomunikasi itu bukan merupakan suatu hal yang dapat menyelesaikan sebuah masalah. Akan tetapi itu hanya sebagai sebuah dorongan sebagai kita untuk dapat berkomunikasi dengan antar sesama, dapat bersosialisasi dengan baik. Nah, apabila ditanya mengapa komunikasi sangat penting dilakukan untuk orang yang dalam mencapai sebuah kesuksesan, karena dalam mencapai sebuah kesuksesan, soal yang selanjutnya yaitu mengenai 12 prinsip, di mana salah satu prinsip tersebut yang pertama, kita harus belajar untuk memahami tingkah laku dan ekspresi seseorang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Selain itu juga merupakan ruang dan waktu yang kita gunakan, terus lebih banyak lagi mengenai prinsip-prinsip komunikasi dalam ilmu komunikasi Islam. Nah, jika kita hubungkan dengan kesuksesan yang berada di kehidupan kita, maka prinsip komunikasi sangat dibutuhkan dalam komunikasi, dalam kesuksesan hidup kita. Karena ketika kita untuk mencapai sebuah kesuksesan, maka kita harus pandai-pandai dalam berkomunikasi yang baik dengan sesama atau sekelompok orang, supaya kita dapat dimana kita untuk mencapai sebuah kesuksesan, maka kita harus pandai-pandai dalam sebuah komunikasi, dimana ketika informasi atau sarana dakwah yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar dan mudah dipahami oleh
orang-orang. Apalagi untuk mencapai sebuah kesuksesan, di mana dalam dalam kita berkomunikasi itu menjadikan sebuah ajang yang perlu kita pelajari supaya kita dapat mengamalkan sesuatu yang baik dalam mengamalkannya. Dan sebagai ajang dalam memotivasi diri kita dalam sebuah komunikasi sehingga kita dapat berkomunikasi dengan seseorang itu dengan baik. Mungkin itu merupakan salah satu contoh untuk 12 prinsip yang dilakukan ketika dihubungkan dengan sebuah kesuksesan dalam kehidupan kita. Adapun soal yang selanjutnya yaitu mengenai rencana strategi dakwah jika dihubungkan dengan komunikasi Islam. Maka jawaban saya yang pertama, dalam merencanakan sebuah strategi dakwah, maka juga sangat diperlukan komunikasi, di mana komunikasi merupakan salah satu informasi yang sangat penting dilakukan dalam sebuah merencanakan strategi dakwah. Nah, komunikasi dalam proses berdakwah merupakan salah satu bentuk atau suatu tujuan untuk mendapatkan sebuah yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap, membina hubungan sosial yang baik dalam sebuah komunikasi untuk mendorong sang mad'u untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama yang terlebih dahulu untuk memberikan pengertian-pengertian tersebut, di mana maksudnya itu tujuan komunikasi dalam sebuah proses berdakwah itu sangat diperlukan untuk mendorong mad'u, di mana mudahnya kita untuk mendapatkan mad'u tersebut supaya lebih mudah memahami kita, terus lebih mudah untuk menerima dakwah kita. Jadi strategi yang harus dilakukan adalah di mana kita harus merencanakan sebuah strategi yang mudah untuk dipahami oleh mad'u dalam sebuah proses berdakwah. Nah, mungkin salah satunya kita menggunakan strategi, banyak sih strategi dalam berdakwah. Bisa jadi dalam strategi perdagangan, di mana kita ketika menggunakan strategi perdagangan dalam sebuah proses dakwah, maka kita harus bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian sang mad'u tersebut agar mudah untuk menerima dakwah kita melalui perdagangan tersebut. Soal yang terakhir mengenai gaya dalam berbicara. Nah, saya menggambarkan gaya komunikasi saya dalam berbicara atau dalam berkomunikasi, yaitu saya lebih ke menerima atau menghormati pendapat orang lain, dan orang tersebut pun dan saya pun menerima pendapat saya pribadi gitu. Jadi lebih kayak menghormati dan menurut saya pun saya lebih menghargai pendapat saya sendiri, karena menurut saya bisa menyelesaikan sebuah permasalahan saya dari diri saya sendiri. Orang lain itu hanya sebatas untuk membantu saja dalam sebuah permasalahan yang terjadi dalam sebuah kejadian yang ada di kehidupan saya, seperti itu. Jadi jika saya gambarkan kaitkan dengan ilmu komunikasi Islam, maka gaya dalam komunikasi saya itu termasuk gaya komunikasi asertif, di mana yang dimaksud dengan komunikasi asertif tersebut, orang yang menggunakan tipe komunikasi yang asertif akan langsung mengarah pada situasi menang-menang, atau biasa disebut dengan menghormati keinginan dan pendapat orang lain dan pendapat pribadi. Dan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, saya mampu menyelesaikan sebuah permasalahan saya, dan orang lain hanya membantu saya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam menjawab tugas UAS Komunikasi Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga sebagai pelajar dalam proses belajar tentang komunikasi Islam dan hubungan antara dakwah dengan komunikasi Islam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.